warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, Tiara Septiani here. Oke, seperti biasanya di sini saya atau pada video kali ini akan melaporkan laporan pembelajaran ataupun learning journal pada mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh Pak Dikusuma sendiri di hari Rabu. Nah, pada video kali ini yaitu berbarengan dengan learning journal yang terakhir atau yang ke-14 dikarenakan minggu depan kami sudah melaksanakan UAS dan akan menuju ke semester 5. Nah, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasannya. Pembahasan learning journal kali ini yaitu presentasi kelompok terakhir, yaitu kelompok yang dipresentasikan oleh kelompok 2. Nah, mereka menjelaskan terkait ragam tulisan picture dan struktural penulisannya. Oke, yang pertama kita bahas dulu apa sih itu definisi dari picture tersendiri. Picture adalah suatu karangan tulisan kreatif yang ditulis secara ringan dan juga subjektif mengenai suatu objek dengan gaya bahasa yang imajinatif. Selain itu pula, tapi berbasis pada data dan faktanya, tetap mengacu pada data dan faktanya. Nah, itu picture. Selanjutnya itu ada karakteristik picture. Karakteristik picture ini ada 4. Yang pertama, tidak cepat basi. Jadi picture itu tidak cepat basi karena dia tidak terikat gitu oleh waktu. Jadi mau sampai berpuluh-puluh tahun pun ceritanya nggak basi. Selanjutnya itu tidak terikat waktu. Selanjutnya itu nyata. Jadi kejadiannya itu nyata, tidak fiktif meskipun penulisannya ditulis dengan gaya yang imajinatif. Jadi nyata gitu ya, sesuai dengan data dan faktanya, ada kejadiannya pernah terjadi. Nah, yang terakhir yaitu sentimental dan juga emosional. Nah, dengan gaya imajinatifnya ini mampu gitu membawa si pembaca terbawa oleh emosi-emosi yang ditulis di dalam tulisannya. Selanjutnya itu ada isu-isu picture. Isu-isu picture itu atau yang biasanya gitu ya ditulis dalam picture itu, yang pertama ada berita, lalu ada human interest. Nah, human interest ini kehidupan. Nah, lalu ada perjalanan, makanya suka ada tuh picture perjalanan gitu. Lalu ada objek wisata, lalu ada sejarah, dan yang terakhir yaitu how to do it. Jadi ternyata tips and trick atau bagaimana nih cara melakukan sesuatu juga bisa itu untuk ditulis dalam gaya penulisan picture. Nah, pembahasan selanjutnya itu terkait unsur-unsur tulisan picture. Yang pertama itu ada tema. Temanya mau apa gitu. Lalu sudut pandang. Lalu sudut pandangnya itu menggunakan sudut pandang orang ketiga kah, atau sudut pandang secara langsung kah, orang pertama gitu. Nah, lalu selanjutnya itu ada gaya penulisan. Selanjutnya itu ada karakter, suasana, dan juga tata tempat. Nah, itu unsur-unsurnya ya. Dan yang selanjutnya itu ada struktur penulisan dalam picture. Nah, apa aja gitu yang harus ada di dalam penulisan picture? Yang pertama pastinya ada judul. Dan judul ini kan sebagai identitas di tulisannya. Yang kedua ada lead, sebagai pengenalan secara singkat bahwa cerita itu tentang apa sih gitu. Selanjutnya itu ada bridge. Bridge ini jembatan ya, menjembatani paragraf yang menjembatani untuk menuju ke body, yaitu isi. Dan yang terakhir yaitu ada ending, penutup. Nah, itulah yang dibahas dalam ragam tulisan picture. Dan juga sedikit informasi, penulisan picture seringkali disamakan dengan tulisan cerpen. Memang kalau secara umumnya hampir sama karena dua-duanya ditulis dengan gaya yang imajinatif, dengan gaya cerita gitu. Nah, tetapi tentu sangat berbeda. Picture meskipun ditulis dengan gaya yang imajinatif, kejadian nyata dan juga mengacu pada data dan faktanya, ada gitu kejadiannya di kehidupan kita. Sedangkan cerpen itu asli imajinatif ataupun fiktif. Nah, cerita-ceritanya itu memang tidak ada gitu. Kalaupun ada, dia ditulis lagi dengan gaya yang fiktif gitu, dengan gaya yang tidak nyata gitu. Hanya untuk diambil hikmahnya saja gitu. Nah, itu. Oke, mungkin itu saja pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan stay safety, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.